Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Muhammad Ruslan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuat oleh Abdul Fattah. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kedudukan pendidik dalam pandangan Islam, karakteristik sumber daya manusia pendidik Islam dalam Al-Quran, tujuan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, peta permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, masuk pada pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik dan latihan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Ini yang disebut dengan manajemen pendidik dan kependidikan. Kemudian kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi anak didiknya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan, bahwa orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang besar di semua kerajaan langit. Dia seperti matahari yang menerangi alam. Ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain, karena ia memang wangi. Demikian yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Karakteristik sumber daya manusia pendidik dalam Al-Quran. Karakteristik yang pertama yaitu jujur, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua sabar, tertuang dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Yang ketiga berwibawa, disebutkan dalam Surat Al-Anbiya ayat 81. Yang keempat menjadi teladan peserta didik dan masyarakat, yang disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan yang terakhir, mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan atau berkesinambungan. Quran Surat Toha ayat 114. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang pertama yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Tiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Ini adalah tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama sebagai pengadaan, maksudnya mengadakan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan melalui perekrutan atau membuka lowongan. Yang kedua, penyeleksian dari fungsi manajemen adalah menyeleksi calon pendidik dan tenaga pendidikan yang akan
diterima di lembaga. Yang ketiga adalah pengangkatan. Apabila sudah sampai pada penyeleksian, maka pendidik dan tenaga kependidikan akan melalui fase pengangkatan, dan ini dilakukan oleh manajemen. Yang berikutnya adalah fungsi berikutnya adalah penempatan. Manajemen menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan porsi dan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan pos-pos yang akan diisi. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Fungsi manajemen di sini seyogianya juga sebagai media pelatihan, entah itu mengadakan sendiri, menyertakan, atau mungkin mengikutkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang tersedia, baik internal maupun eksternal. Berikutnya, peta permasalahan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Terdapat 5 permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada pendidik, masalah yang lumrah atau yang sering adalah kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini menjadi masalah laten para pendidik, ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di pinggiran dan lembaga-lembaga swasta. Kemudian penilaian dan pengawasan kinerja. Pengawasan dan penilaiannya juga menjadi masalah tersendiri bagi pendidik. Kemudian untuk tenaga kependidikan, kepegawaian, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kadangkala penempatannya kurang pas. Ya, ini permasalahan yang sering dijumpai. Kemudian promosi kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini juga sering terdapat permasalahan. Dan mutasi fungsional dan struktural. Ini adalah 5 permasalahan terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.